Baik, sekarang kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita akan bahas terkait dengan pemecahan model pemrograman linear bilangan bulat. Nah, ini kita kerjakan ya seperti biasa dari kasus. Yang pertama di sini sebuah pabrik roti memproduksi dua jenis produk yaitu roti tawar. Nah, ini akan kita ubah menjadi X1 ya untuk roti tawar, dan roti gandum adalah X2 untuk roti gandum. Keduanya menggunakan bahan tepung yang sama. Kebutuhan tepung untuk 1 unit roti adalah 2 kilo roti gandum, 2 kilo roti gitu. 2 kilo tepung, sorry. Berarti 2X1 ditambah roti gandumnya adalah X2. Persediaan tepung per minggu adalah 24 kilo. Jadi tidak boleh lebih dari 24. Pihak manajemen menetapkan bahwa selisih jumlah produksi per minggu antara roti tawar dan roti gandum tidak boleh lebih dari 2 unit. Jadi X2 min X1 itu tidak boleh lebih dari 2 unit. Atau kita bisa ubah ini menjadi minus X1 plus X2. Oke, ini sudah. Kuantitas produksi roti gandum tidak boleh lebih dari 4. Nah, roti gandum itu adalah X2. Jadi X2-nya itu tidak boleh lebih dari 4. Oke, ini sudah ya konsen ini. Keuntungan per roti ada roti tawar 2000, berarti Z ya keuntungan. 2000 X1 ditambah roti gandumnya 3000. 3000 X2. Nah, ini akan kita maksimisasi gitu ya. Baik, untuk menggunakan metode grafik gitu ya, kita yang pertama adalah mensubstitusinya. Jadi kita mengasumsikan bahwa ini sama dengan ya, bukan kurang dari. Oke, kita kerjakan di sini. Kalau misalkan X1-nya sama dengan 0, berarti X2-nya sama dengan 24 ya. Oke. Nah, kalau misalkan di sini X2-nya yang sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan 24 per 2 ya, sama dengan 12. Baik, itu untuk asumsi yang atau untuk batasan yang pertama. Untuk batasan yang kedua, kalau misalkan X1-nya sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 2 ya. Nah, kalau misalkan X2-nya yang sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan minus 2. Oke, itu untuk batasan yang kedua. Yang ketiga, ini sudah ya, X2 sama kurang dari sama dengan 4. Nah, ini adalah yang akan kita masukkan ke dalam grafik-grafiknya nanti ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita gambar grafiknya gitu ya. Nah, kita gambar grafiknya. Ini grafiknya. Nanti Anda kalau bisa Anda gunakan penggaris ya supaya gambarnya lebih presisi. Oke, di sini kalau kita masukkan untuk yang constraint yang pertama gitu ya. Yang ini X1 ini, X2 ini ya, X2. X1-nya sama dengan 0. X1-nya sama dengan 0 gitu ya, maka X2-nya adalah 24. Nah, ini X2. Ini misalkan 24 di sini ya. X1 0. Lalu yang kedua X2-nya sama dengan 0, X1-nya 12. X1-nya 12 misalkan di sini ya. Nah, sekarang kita bikin garisnya gitu ya. Dari dua titik tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan kurang dari ya untuk konsen 1 ini ya. Ini kan kurang dari. Nah, kalau misalkan dia kurang dari itu mendekati 0 ya. Mendekati 0, kalau lebih dari kan menjauhi 0 ya. Menjauhi 0. Maka tanda panahnya kalau yang ini kan dia kurang dari, maka dia tanda panahnya mendekati 0 sini ya. Areanya. Itu konsen pertama. Lalu sekarang masuk ke konsen kedua gitu ya. Konsen kedua X1-nya 0, X1-nya 0, X2-nya adalah 2. Ini X1-nya 0, X2-nya misalkan 2 di sini ya. Ini 2. Ini sudah. Lalu X2-nya 0, X1-nya adalah minus 2. X2-nya 0, X1-nya minus 2 di sini ya. Baik, dua titik ini kita gambarkan seperti tadi ya. Tanda garisnya. Dan jangan lupa kita tambahkan tanda panahnya. Karena dia ini kurang dari sama dengan 2. Jadi dia mendekati 0 ke sini. Oke, ini konsten kedua dia sudah selesai. Sekarang konsten ketiga X2 kurang dari sama dengan 4. X2 ya, X2 di sini. X2-nya adalah ini misalkan 4 ya. Nah, berarti garis ini kita bikin garis lagi. Ini kurang dari sama dengan 4. Kalau kurang dari berarti mendekati 0 ya. Artinya tanda panahnya ke bawah. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan mengarsirnya sesuai dengan tanda panah atau area-areanya ya. Nah, sekarang di sini kita warnain. Berarti yang masuk area ini ya. Ini masuk area sampai ke sini ya.
Nah, sampai sini. Ya, jadi ini luas atau area yang akan kita cari, yang mana yang paling optimal. Nah, kalau dari gambar ini, kalau kita menggunakan pemecahan yang dia bilangan 2 tercampur atau enumerasi lengkap, berarti kita hitung satu persatu. Kalau misalkan ini 1, x-nya x1-nya minus 1, x1-nya 1, bla bla bla, kita cari titik-titiknya semuanya. Nah, kalau di sini saya menggunakan yang metode pembulatan solusi ya. Jadi kita di sini ada beberapa titik ya, ada beberapa titik pertemuan. Di sini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Nah, kita tulis koordinatnya untuk titik A. Ini berarti koordinat x1-nya adalah ada di minus 2 ya. X2-nya di 0. Kalau yang B, untuk yang B koordinatnya x1-nya ada di 12. X2-nya 0. Oleh yang C, ini x1-nya ada di, nah ini nggak tahu ya x1-nya ada di mana ya. Nah, untuk x2-nya ada di 4. Kalau yang D, itu x1-nya juga nggak tahu di mana gitu ya. X2-nya ada di 4. Nah, ini ada 2 ya, yang C dan D yang harus kita cari x1-nya di mana gitu ya. Oke, sekarang kita menggunakan metode yang substitusi lagi ya, yang tadi. Nah, ini kita cari yang C dulu. Yang C ini kan pertemuan antara konstran 2 dan konstran 1 ya. Nah, kita misalkan pakai yang konstran 1 dulu. Konstran 1 saja ya, 2x1 plus x2 sama dengan 24 gitu ya. 2x1 plus x2 sama dengan 24. Nah, ini kan x2-nya udah ketemu ya, 4. Berarti x1-nya sama dengan 24 minus 4 gitu ya. Bagi 2. Jadi x1-nya sama dengan 10 ya. Nah, berarti kalau untuk titik C ini x1-nya adalah 10 gitu ya. Oke, sekarang kita cari yang constraint atau yang titik D ya, titik D. Nah, titik D kita cari di sini. Titik D itu pertemuan antara pembatas 3 ya. Ini pembatas 3 dan pembatas 2. Nah, kita pakai pembatas 2 gitu ya misalkan. Nah, ini x minus x1 ditambah x2 2 ya. Nah, ini x2 nya adalah 4. Nah, berarti x1 sama dengan 2 min 4. Jadi x1 sama dengan 2 ya. Berarti x1 nya 2. Nah, berarti titik D ini koordinatnya ininya 2 ya, x1 nya. Baik, sudah selesai grafiknya dan juga koordinatnya kita sudah temukan. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja ke nilai Z-nya ya. Nah, sekarang ini kan nilai Z-nya adalah, nah ini Z-nya adalah 2000 X1 plus 3000 X2 ya. Nah, sekarang kita masukkan semuanya ini satu-satu ya. Oke, kalau yang ini berarti 2000 dikali minus 2 ditambah 3000 kali 0. Kalau yang ini 2000 dikali 12 ya, x1 nya ditambah 3000 kali 0. Kalau yang ini 2000 dikali 10 ditambah 3000 dikali 4. Kalau yang ini 2000 ditambah 2 dikali 2 ditambah 3000 dikali 4. Kalau ini berarti sama dengan minus 4000 ya. Kalau yang ini sama dengan 2000 dikali 12, 24.000 ya. Lalu kalau yang ini sama dengan 20.000 ditambah 12.000, 32.000 ya. Sama dengan 32.000. Kalau yang ini 4.000 ditambah 12.000 sama dengan 16.000. Baik, sudah selesai. Kita tinggal cari mana yang paling besar gitu ya pendapatannya, yaitu yang ketiga ini ya. Nah, berarti yang kita pilih adalah yang ini, yang ketiga. Atau roti tawarnya 10 gitu ya. Untuk X1 nya 10 dan roti gandumnya berjumlah 4, maka akan mendapatkan penghasilan sebesar 32.000.
Baik, mungkin itu materi kita hari ini. Terima kasih. Nanti kita akan bahas materi selanjutnya.